Gaskeun Bro Will. Selamat malam, pria-prianya Tuhan. Nah, malam. Pembicaraan can aya. Kemana ya, bawa DCW OTW, teh? OTW, OTW. Ya, sebelum mulai kita doa dulu ya. Kok Aiki bisa buka doa kok. Boleh Bro, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam tiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang hari ini dan kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan dalam tiap hidup kami masing-masing Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami ada dan bisa dipertemukan ibadah lewat Zoom ini Tuhan, walaupun rumah kami berjauhan, tapi kami percaya ada kuasa, ada anugerah, ada kebaikan yang Tuhan mempersatukan tiap hati kami, pria-prianya Allah untuk sama-sama datang, memuji, membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahkan bisa mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang akan melayani malam hari ini, mulai dari Bro Willy Tuhan, yang menjadi moderator, Bro Erik pemimpin pujian, Bro Rapi sebagai host, dan Pastor Diki yang akan melayani kita dalam sharing kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pengurapan Allah akan turun atas hamba-hambamu ini Tuhan, sehingga hamba-hambamu ini Tuhan dipakai oleh Tuhan lebih-lebihan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan memberkati juga Tuhan sahabat-sahabat kami yang bisa hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan kami akan memuliakan Tuhan lewat ibadah Zoom malam hari ini. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk kami tetap terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur buat berkat-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Lanjut Bro. Udah datang Bro Masih di pembicaranya. mute, bro. Masih di mute. Bro Will masih di mute. Bro Will masih di mute. Sebelum mulai ada yang mau kesaksian dulu nggak? Atau ada yang mau Kok Willy, kesaksian? Willy heula Willy dibalakan. Saya ada kesaksian dikit ya. Minggu kemarin kan saya pergi cek kesehatan lah di Penang ya. Waktu pas pemilu ada mukjizat kecil lah dikit dua. Pas nyampe bandara teh di jalan mah nggak apa-apa. Kan dianterin si Kodiki. Jalan mah nggak apa-apa. Oh, nggak tahu nanti aja matiin. Pas nyampe bandara teh kan pengen ke WC. WC saya teh pas habis ke WC, wah kayak mau pingsan lagi kayak jatuh ya kayak Rio kata mah gelap gelap gelap. Ya iya. Terus Saya teh nyender ke tembok, nyender ke tembok, duduk ya udah hilangnya. Tapi si petugas bandara teh nggak sareboh teh. Bokong si Oda, si Oda, si ayah ibu-ibu mah hiji heboh pokoknya mah. Wah kamu ini nggak layak terbang, cina nggak bisa, cina ini mah keadaan gini mah udah nggak bisa terbang, cina. Nanti sama pramugari akan diizinin, cina. Waduh sih ya, saya teh kumahanya kan saya pergi sama siangan sama ini sama adik saya nya. Cek adik saya teh, udah beli topi, cina. Beli topi pakai masker, pakai kacamata, jadi teka tempo. tiga servisnya tuh Bro. Jadi teka tempo kan ada pucat ya. Jadi teka tempo cina. Jadi nanti sama pramugarina nggak apa-apa cina. Jangan topi, ayah topi mahal kok 500.000. Alah, naon beli topi 500.000 gitu nya. Padahal saya loba Bro di Cigodewa. Kata si Hani itu udah berdoa aja cina. Ya. Kalau kehendak Tuhan mah pasti bisa pergi, bisa terbang, cina. Ya, Pasti bisa lah. Udah berdoanya, doa. Nyampe pesawat sama pramugari tadi dilihat juga enggak sih kok. Iya. Lolos ya udah lolos. Tuh udah itu. Mujizat kecil lah itu mah. Yang kedua, itu mujizat Bro. iya, yang kedua pas nyampe rumah sakit di sana. Kan saya tuh dites darah ya.
tes darah, terus tes HB segala macem. Hmm. Pas keluar hasilnya, si dokternya bengong kok. Mau Wak. Ini kamu HB cuma 6 cenah. Alah, Kuduna kan 14 ke cowok kan. ya, rendah pisan ya. Kamu HB cuma 6 cenah. Terus yang paling bikin saya bengong cenah ini zat besinya cuma 1. Alah, Kuduna 12. ya. Lalu cenah kata si dokter teh cenah. Ini kamu rekor cenah selama saya jadi dokter cenah. Ini zat besi paling rendah yang pernah saya lihat cenah. Alah, Kamu luar biasa bisa sampai sini cenah. Saya ya mukjizat berarti itu juga mukjizat ya. Saya bisa kuat dari Bandung sampai sana ya karena Tuhan lah itulah ya. gitu sih. Sedikit sedikit kesaksian lah mukjizat mukjizat yang saya alamin seminggu kemarin itu. Amin, amin. Ya itu aja sih. Oke. Ada lagi yang mau kesaksian? Nah, ada ente. Pak Erik tuh kayaknya mau buka mulut. Pak Erik nggak jadi. Pak Erik apa? Bro Peri mau kesaksian Bro Peri? Bapak Erik yang jualan mie keriting. Kalau nggak ada lagi ya udah Masih kita mute mulai Bro dulu. Ferry, itu Bro Ferry mau kayaknya. Oh iya, Di mute, masih di mute Bro. Buka mute-nya Bro. Ya, udah ya, dengeran ya. Nah, sok. dengan tuh. Kemarin-kemarin ini saya jalan dengan Tuhan, tapi saya masih belum benar mengandalkan Tuhan. Akhirnya saya pergumulan hidup. Terus sudah begitu, rumah tangga hancur, usaha hancur. Terus saya pun bergumul dengan orang-orang yang semuanya dunia hitam, preman. Udah begitu ya, saya ketemu dengan Bro Haiki. Puji Tuhan saya dipertemuin lagi sama Bro Haiki, dirangkul, udah gitu saya dibawa ke kaum pria, udah gitu saya ada kerinduan lagi ingin ke gereja, dan sekarang saya gereja mulai ke GPPS, terus sekarang saya mulai tiap apapun saya selalu doa dengan istri saya. Terus saya segala sesuatu minta hikmat Tuhan, bukan karena kuat saya, bukan karena pintar saya, tapi saya semua mengandalkan Tuhan. Semasa hidup saya sekarang, pengalaman-pengalaman yang udah saya jalanin kemarin-kemarin ini cukup sangat berharga. 2 kali saya terjatuh. Ya puji Tuhan, Tuhan masih merangkul saya. Sempat saya kemarin ini bergaul dengan semua orang-orang jalanan, sempat saya sampai ke ibaratnya kalau mau ngasih ada yang 10T, saya mau jadi pembunuh bayaran juga saya siap begitu. Saya terima resikonya. Udah gitu, tapi saya berpikir lagi, capek gimana ini hidup tuh gitu. Tapi puji Tuhan, setelah saya berserah, saya doa, saya dipertemukan lagi sama Ko Haiki, saya dirangkul lagi, diingatkan lagi. Di situ saya ada kerinduan lagi. Akhirnya ya puji Tuhan sampai sekarang saya masih terus bertahan. Sampai detik sekarang puji Tuhannya ya sampai hari ini saya masih bisa makan. Terus masih ada tempat tinggal. Kemarin ini saya sempat frustasi ya. Tuhan kalau memang saya harus diambil nyawa saya silakan cabut nyawa saya. Saya udah berserah gitu. Tapi di situ puji Tuhan ya mungkin udah jalan Tuhan, saya dirangkul lagi oleh Ko Haiki. Amin. Saya bisa bertemu dengan semua di sini. Saya juga perlu terus diingatkan, terus diberitahu karena saya juga nggak akan kuat hidup sendiri gitu. Saya juga butuh saudara-saudara semua yang selalu mengingatkan saya. Amin. Karena saya pun kemarin ini cepat pernah lepas dari komunitas. Sekarang komunitas yang tidak membangun udah saya buang-buangin semua. Bukan saya sombong, tapi ini adalah pilihan hidup saya.
gitu. Takutnya saya nanti terpengaruh lagi gitu bro. Ya puji Tuhan sekarang semuanya saya andelin Tuhan. Saya mau usaha, saya berdoa saat teduh. Terus saya mau tidur, saya berdoa dari hal kecil, saya berdoa. Walaupun doa saya pun tidak sepintar kayak orang pendoa semua, tapi dengan iman, dengan hati saya berdoa. Tuhan jamah saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Amin, amin. Oke, Ya demikian segitulah sedikit kesaksian saya. cakep. Yuk, terus kamu apa? Mantap. Doa mah nggak usah indah-indah, nggak apa-apa. Bapak Freddy itu contohnya tuh. Kata-katanya jangan indah tapi mengena. Kalau doa. Ya, kita mulai aja ya. Ada satu pujian nih dari Bapak Eri udah siap tuh, kayaknya tuh gitar udah diangkat. Senyum sudah menungging. Silakan Bapak Eri. Ya, shalom. Pria-pria MC yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat Ko Haiki yang ngasih kepercayaan buat saya melayani saat malam hari ini. Kasih juga buat teman-teman semua ya. Buat Willy, luar biasa kesaksiannya sama Bro Ferry. Jadi kekuatan buat setiap kita ya. Saya percayalah Willy bisa lolos sampai di Penang itu semua karena kemurahan Tuhan ya Will. Banyak yang doain lah. Saya juga ngerasa di dalam komunitas yang benar itu banyak kekuatannya. Banyak orang-orang yang dukung doa gitu. Dengan Bro Willy pergi ke sana juga, teman-teman saling doain ya. Jadi saya percayalah bukan suatu kebetulan, segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita ketemu komunitas yang benar ya. Kita bersyukur ya. Buat Bro Ferry juga tetap dalam komunitas. Kita semua pasti akan menjadi berkat lah di dalam komunitas saling nguatin ya. Oke, kita akan mulai kebaktian AMC saat malam hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan ya. Kita bersyukur atas setiap situasi yang terjadi saat ini Tuhan. Mungkin dalam hidup kita sedang mengalami hal yang nggak enak dalam hidup kita. Namun percaya kalau kita tetap dalam mencari hadirat Tuhan, di situ ada kekuatan yang selalu ada menguatkan setiap kita ya. Amin. Kita akan pujian Ku Cari Wajahmu. Ku cari wajah, temukan kasih. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu. Panggil nama. Dengan jawab. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah kau, sungguh indah kau, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terbuka. Sungguh indah kau Tuhan, berharap berlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah, ku
yang selalu dengan seruan hatiku sungguh indah penuh kasih dan sayang kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi, sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi seorang yang membutuhkan. Kita sebahagia. Terima kasih.
kasih Yesus. Coba saja kita akan dengarkan firman Tuhan. Angkat pujian. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku, hatiku hadiratmu selalu, kata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancangan untuk damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hatiku hadiratmu. Sangat bicara di jalan kasih selalu, jangan tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku, hatiku hadiratmu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancangan untuk damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancangan untuk damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu, hati kehadiranmu, hati kehadiranmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Mungkin kami sedang dalam musim Tuhan yang berat Tuhan kami lalui, namun kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami Tuhan sedetik pun, Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan selalu tidak terduga dalam hidup kami Tuhan, kami selalu kagum atas kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan anak Tuhan tidak akan Tuhan tinggalkan, Tuhan tak menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya rancangan di dalam Tuhan, ada rancangan damai sejahtera Tuhan, bukan rancangan kecelakaan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Ini doa kami Tuhan, kami sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan. Kodiki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami yang subur Tuhan, boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi Tuhan. Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama-Mu saja. Kami sudah berada bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Erik untuk 2 pujiannya. Tadi bilangnya mau 2 album, cuma 2 lagu nih. Malah Anggris jam 12 bilang. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan ya. Dengan pastor kesayangan kita ini Bapak Diki Wilyandi yang sudah siap tuh. Ya, puji Tuhan. Shalom. Silakan Ko Diki. Terus kedengar nggak? Kedengar kok. Dengar Mantap. kok, clear. Kita mulai ya. Shalom semuanya. Selamat malam ya. Sebelum saya masuk ke renungan, kita sama-sama merenungkan malam hari ini. Saya cukup excited ya. Bangga melihat Willy ya. Sungguh. Karena sebelum Willy berangkat ke Penang itu, kebetulan saya mengantar ke Jakarta waktu pemilu. Jam 7 saya pilih dulu. Ferry milih iya eleh. Milihnya iya tapi eleh gitu ya, nggak apa-apa. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Nah, kemudian terbesit di pikiran saya sepanjang jalan saya lihat ke spion begitu. Willy itu lemes banget. Pucat, putih, penuh dengan kesakitan. Ya maafkan kalau saya kata-kata saya lebay, diantar juga sama mama papahnya. Nggak ada komentar, nggak ada apa. Waktu turun dari bandara pun, terpopoh-popoh ya Will ya, saya lihat ya, Hani sama adiknya dari situ. Terus saya kembali pulang, kemudian kontak-kontak. Tapi yang saya lihat, dia tidak menutup telinganya, mata hatinya, imannya terus disirami dengan kebenaran. Terus saya dengar waktu saya kemarin besuk, habis doa sama hambanya tuh Erik ke rumah Willy yuk. Kemarin habis doa itu tuh kemarin 8:30 saya ke rumah Willy. Dia cerita di awal yang tadi tentang kok saya di bandara hampir begini, tadi bapak-bapak sudah dengar semua ya. Kemudian zat besi 1%. Terus saya bicara begini, Will, iman sudah bekerja. Reaksi iman, kepercayaan pada Tuhan sudah bekerja. Itu hanya baru awal. Tidak ada iman kecil dan iman besar. Walaupun ada Alkitab iman sebesar biji sesawi. Meaningfulnya tetap mempersilahkan Tuhan bekerja begitu ya. Kalau sudah Tuhan bekerja, enggak setengah-setengah. Kalaupun sekarang tidak gaspol gitu, bukan berarti Tuhan ngirit. Manusia bisa ngirit ngasih kebaikan. Tapi Tuhan pasti ada rencana yang hebat di balik semua itu. Yang ujungnya bukan sekedar Willy jadi sembuh. Mudah sekali bapak-bapak. Kalau hari ini ada yang sakit, 1 menit, 1 detik pun bisa sembuh. Tapi bukan itu. Ada sesuatu yang mau Tuhan rubah gitu. Mau bentuk, mau arahkan. Yang ujungnya tentunya jadi indah, jadi bejana yang indah di tangan Tuhan. Nah, saya bilang, Will, saya dengar Alkitab yang berkata, yang seperti itu tidak pernah saya lihat. Zat besinya 1%, teman-teman. Darahnya, HB-nya 6, makanya pucatnya luar biasa. Nah, waktu dia sekarang ngabodor gitu ya tadi, saya cukup terharu. Dia lagi nggak sedang enak, sakit dia. Saya dengar. Setiap tidur dia sakit, pegel apa. Tapi dia sedang mempraktekkan iman. Kenapa? Karena orang-orang yang berpegang pada iman dan percaya menghidupi iman, ada kuasa. Ada sebuah pembelaan Tuhan yang hebat. Jadi waktu saya malam pulang, sampai hari ini saya lihat, kalau bapak-bapak tidak bicara soal Willy, nggak ada yang tahu dia sakit. Setuju ya? Nah, sudah berubah.
Nah, terus Willy ya. Terus lanjutkan karena pasti Tuhan ada sesuatu. Saya bilang ke Willy kemarin malam, kita sharing aja. Will, kalau kamu punya pikiran bahwa kamu operasi di Penang dan kamu punya uang, ternyata kamu bakal sembuh, walaupun benar, tapi kamu sudah berpatokan bukan pada iman, pada yang kelihatan. Patokannya kamu pergi ke Penang dan tidak Penang, bukan soal ada uang dan tidak ada uang. Tapi kalau kamu suruh ke Penang, sekalipun di sakumu sekarang 0 rupiah, kalau Tuhan izinkan, ada kuasa iman yang bekerja. Jadi patokan kita seringkali yang kelihatan, itu yang mendasari kita melangkah. Setuju? Anak sekolah, wah tabungan ada, deposito ada, saya berangkatkan sekolah. Seperti benar, saya tidak ngomong sesat. Tapi di balik semua itu, unsur imannya itu minim sekali. Bahkan kalau tidak hati-hati, cenderung apa? Menggunakan kekuasaan sendiri dan goodbye untuk apa yang Tuhan kerjakan. Saya bilang ke Willy, kamu urusannya isunya bukan kepenanan, ketidakpenan. Itu pasti Tuhan siapkan. Tapi betulkah saya harus berangkat, berobat di luar atau tidak? Nah, itu tindakan iman. Waktu ngomong betulkah, betul-betul netral, biar Tuhan yang jawab. Itu iman. Kalau iman hanya berkata, saya harus ke Penang, dalam nama Yesus, saya harus ke Penang, dalam nama Yesus, saya harus ke Penang. Ada rasa memaksa Tuhan. Ada rasa untuk memelintir tangan Tuhan untuk memaksakan kehendak kita. Iman itu sama sekali tidak ada yang namanya keinginan diri yang didorong sangat tinggi untuk Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Banyak tokoh-tokoh iman, Musa, nggak ada. Justru saat kita melepaskan sesuatu dan percaya apa yang Tuhan tuntun terbaik buat hidup kita, wah itu iman sejati. Dan tetap berpegang bahwa yang dilakukan itu adalah yang terbaik. Nah, itu jadi saya appreciate buat Willy. Saya lihat gembira ya hatinya. Saya tahu banyak kesakitan, pergumulan. Nah, itulah. Nggak bisa dijelaskan. Kalau ada yang nanya, Will, ternyata kok, pokoknya nama sukacita. Nah, itu Roh Kudus yang bekerja. Semangat ya, Will ya. Kita doakan juga Willy 2 hari ini harus memutuskan ke Penang atau di Bandung atau apa. Biar semua clue-clue dari Tuhan dikumpulkan. Saya bilang, serahin ke tangan Tuhan, berdoa, ngomong aja, Tuhan, saya mah bingung sekali. Kalau Tuhan sudah pimpin, aneh-aneh cara Tuhan. Betul. Nah, hari ini hambanya, thank you, Bro Erik, nyampein pujian, sahabat saya, Bro Haiki, puji Tuhan ya Bro ya, berkat. Minggu yang lalu kontak, Bro, isi siap. Saya kalau udah Bro Haiki telepon, siap aja, siap. Nah, judulnya Iman, Kuasa, dan Keselamatan. Saya suka tuh, tanpa harus mencocologikan gitu. Di dalam iman ada kuasa. Dalam iman ada keselamatan. Nah, untuk menggiring bahwa kita mengerti apa arti iman, kita harus tahu dulu definisi iman. Kita akan mulai dengan definisi iman. Saya diberkati dengan khotbah Bapak Gembala, mencari kata yang cocok, apakah itu iman? Orang berkata iman itu percaya, itu iman. Tapi waktu Bapak Gembala khotbah, saya duduk di depan. Kebetulan kalau ibadah saya selalu duduk di depan. Bukan untuk sejajar dengan Bapak Gembala, nggak ada urusan sama itu. Saya selalu di zaman Ibu Gembala, duduk paling depan terus begitu. Kenapa? Siun tundu Ferry di belakang, loba setan. Kayak muka beben. Di depan kan udah nggak bisa apa-apa gitu. Walaupun saya percaya duduk di belakang lebih hebat daripada saya mau lobati godaan lah. Nah, saya duduk di depan. Iman. Kalau kita mendefinisikan iman adalah percaya, cukup ngelak ke hati bahwa iblis pun percaya. Jadi kalau begitu kita bisa punya persepsi iblis beriman. Enggak kan? Nah, jadi iman itu bukan hanya percaya. Lucu ini. Ada dalam kitab iblis beriman kepada Yesus. Enggak ada. Tapi iblis percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang Kristen hanya mendefinisikan hanya percaya kepada Tuhan,
Kuasa imannya itu jauh banget, belum terjadi. Kedua, Bapak Gembala berkata iman itu mempercayai. Nah ini asik. Kalau mempercayai adalah begini. Iman, percaya, next level mempercayai. Ya gue serahin aja ke tangan Tuhan lah. Segala sesuatunya. Tanpa berpikir lebih apa yang harus saya kerjakan. Tanpa berpikir lebih apa kewajiban saya kepada Tuhan. Seperti kita ada pengobatan, saya percaya ke tukang itu. Saya serahin badan saya. Nggak jauh beda itu. Ketika sembuh, luar biasa saya apresiasi. Ketika tidak sembuh, ya sudah ganti lagi dukun, istilahnya begitu ya. Beda. Ada yang kita berobat ke tukang dukun, Pak, sembuhin saya percaya ke Bapak. Ngasih duit juga nanti kalau sembuh, betul kan? Tapi tidak sedikit ketika sembuh, wah bro-broan semuanya. Nggak ada usaha kita, cuma hanya sekedar, gue percaya, tapi lebih. Artinya kita benar menyalahkan. Tapi Bapak Gembala satu bicara, iman adalah percaya, mempercayai, dan dapat dipercaya. Nah ini saya suka. Bahasa dapat dipercaya ini. Setuju ya teman-teman. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 nggak usah dibaca. Demikian hendaknya orang-orang, hamba-hambanya yang dapat dipercaya diberikan rahasia Allah. Saya percaya kalau Allah punya rahasia terhadap hamba-hambanya yang dapat dipercaya, tidak semua rahasia diberikan kepada hamba-hambanya yang tidak bisa dipercaya. Rahasia Allah yang akan dinyatakan. Sebuah hal yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu diberitakan. Setuju ya? Jadi artinya gini, iman itu 3 level. Percaya, mempercayai, dan dapat dipercaya. Artinya ada hal yang kita harus berikan kepada Tuhan, ada tindakan kita untuk yang kita kerjakan, bukan berarti dalam arti gini, iman itu hanya percaya saja. Ada orang berkata, kita tidak akan masuk ke sini, bahwa iman harus dengan perbuatan. Setuju? Dalam konteks apa? Perjalanan hidup orang percaya. Catat baik-baik. Iman plus perbuatan adalah dalam konteks orang yang sudah percaya. Tapi orang yang pertama kali titik entry percaya pada Yesus, Alkitab mencatat soli apa gitu, soli vedo atau apa, hanya iman saja, tidak ada perbuatan. Itu yang disebut keselamatan. Setelah kita selamat hanya anugerah Tuhan, baru dari iman ke iman, Roma 1 ayat 16-17. Ada perjalanan iman yang harus kita terus nyatakan. Nah, itu menarik dengan perbuatan. Kita nggak usah distract di sini. Yakobus, Paulus akan-akan bahwa iman keselamatan itu tanpa perbuatan. Tapi Yakobus berkata harus dengan perbuatan. Tapi nanti ada waktu dibahas. Sebetulnya ada titik menariknya gitu. Paulus dan Yakobus sama-sama berkata bukan berarti iman yang diberikan Tuhan itu ada hasil karya kita, tidak ada. Keselamatan dalam konteks keselamatan. Tapi Yakobus berkata begini, kalau kamu sudah diselamatkan, ada dong perbuatan baik yang dikeluarkan. Ada dong hal-hal yang positif, perubahan hidup, gaya hidup yang diberikan. Itu yang maksud Yakobus. Tapi kita percaya bahwa keselamatan itu just anugerah. Setuju ya? Makanya kuasanya apa? Waktu keselamatan, udah ada kuasa. Kita akan masuk dalam topik keselamatan dan perjalanan hidup orang percaya. Iman keselamatan dan iman hidup orang percaya. Iman keselamatan. Saya suka sekali dengan Alkitab. Tidak menulis secara kebetulan. Teman-teman tolong jawab. Di Alkitab pelajaran bisa di googling segala macam. Perkataan Tuhan kepada manusia yang berkata kepadamulah aku berkenan. Hanya 3 tokoh. Sering saya bagikan. Siapa aja teman-teman boleh jawab? Tuhan ngomong sesuatu. Kepadamulah aku berkenan. Cuman 3. Padahal tokoh-tokoh Alkitab ratusan, ribuan. Saya jawab ya. 1. Henoh. Kita buka Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Nanti dibantu ya, Ibrani 11 ayat 5. Saya bacakan, karena apa? Iman. Henoh terangkat. Supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan.
karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum Henokh terangkat, ia memperoleh kesaksian. Hidupnya jadi berkat, penuh kesaksian, bahwa perjalanan kehidupannya berkenan kepada Allah. Setuju ya? Henokh berkenan kepada Allah. Kedua, Yesus sebagai manusia. Kita buka di Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Teman-teman bisa lihat, langsung live dari surga perkataan Tuhan kepada Henokh dan kepada Yesus. Persamaannya adalah dia berkenan kepada Tuhan. Kalau saya tarik lagi, kenapa dia harus berkenan kepada Allah? Karena Alkitab mencatat tentang Henokh dan Yesus, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Setuju ya teman-teman ya? Baik Henokh, baik Yesus sebagai manusia, Alkitab seringkali berkatakan bahwa kedua tokoh ini orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Jadi Tuhan suka sekali ketika ada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Luar biasa. Kemudian kita sebagai umat percaya hari ini cukup frustasi kalau kita meneladani Henokh. Karena kita sama sekali hidupnya penuh dengan dosa. Setuju ya? Henokh tidak bercacat celah, berkenan pada Allah. Yesus sebagai manusia pun digambarkan 100% manusia yang tidak berdosa juga. Nah kita ini nanti diganggu setan yang selabu heula gitu. Itu sangat goda. Nah untuk dapat predikat berkenan kepada Allah, frustasi. Kepadamu lah berhaiki aku berkenan Tuhan. Frustasi. Tapi saya bersyukur sekali. Ada tokoh paradok, artinya gini. Tokoh yang kebalikan dari Henokh. Kalau Henokh tidak bercacat celah, orang ini banyak cacat celahnya. Yesus sempurna, orang ini unperfect, luar biasa. Justru saya akan cerita, justru kuasa imannya di sini. Apa? Yang harusnya hidup dalam kegelapan, neraka adalah tempat tinggalnya, baka yang menjadi tujuan akhirnya. Karena iman ada kuasa pindah dari tempat kegelapan kepada terangnya ajaib. Katakan amin. Dan siapa itu? Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Teman-teman perhatikan baik-baik. Setelah saya merenungkan tiga tokoh ini yang sangat paradoks sekali, yang menggambarkan sebetulnya mewakili hidup saya pribadi. Hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup yang harusnya dalam kegelapan, hidup tapi puji Tuhan, predikat juga menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Sudah lengkap gambarannya. Henokh adalah salah satu contoh orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya tidak pusing, mempertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri, dan berkenan kepada Allah. Yesus sama dengan Henokh, tapi dia punya misi menyelamatkan manusia, setuju kan? Tapi contoh manusia yang diselamatkan seperti apa? Daud. Lengkap itu sebetulnya putarannya. Menggambarkan isi Alkitab sesungguhnya bahwa Tuhan kasih karunia keselamatannya bukan berdasarkan baik dan tidak. Makanya saya mau katakan, iman itu tidak plus
perbuatan kita untuk iman keselamatan. Tapi untuk perjalanan iman, kita harus plus dengan perbuatan. Karena kalau kita berkata bahwa Tuhan, saya beriman dan percaya kepada Yesus, Yakobus berkata, kalau kau betul percaya pada Yesus, tidak ada perubahan hidup sama sekali. Nggak ada perbuatan baik yang dikerjakan. Nah, jadi bukan berarti iman dengan perbuatan baik. Setuju ya? Setuju tidak setuju tidak apa-apa. Karena tokoh-tokoh gereja pun menjadi pertentangan yang hebat sampai hari ini. Ada sebelah sana yang percaya bahwa perbuatan menentukan keselamatan. Tapi sebelah sini berkata bahwa keselamatan tidak sama sekali dengan perbuatan. Tapi saya mencoba untuk menengahi iman keselamatan betul tanpa perbuatan. Tapi iman dalam perjalanan hidup orang percaya harus nyata perbuatannya. Kita tidak akan bahas sampai sini, tapi yang luar biasa, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita buka Roma 11 ayat yang terakhir. Roma 11 ayat yang terakhir. Karena Kohaiki berkata, bro, ini saya bicara apa? Tentang keselamatan ya bro, Nana Rohana. Kohaiki. Roma 11 ayat yang terakhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau teman-teman cuma baca ayat 36 ini, seakan-akan Rasul Paulus hanya berkata, semua sesuatunya dari Dia, tanpa jelas konteksnya apa yang dibahas. Setuju ya? Kenapa Rasul Paulus berkata, semua dari Tuhan, dan untuk Tuhan, dan kepada Tuhan. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Kalau teman-teman baca ayat 30, ayat 1 sampai 35, ini tentang cerita orang-orang yang protes tentang kenapa Tuhan mengasihi orang Israel. Rasul Paulus sedang diprotes sama orang Yahudi. Kenapa Tuhan selalu mengasihi orang-orang Israel yang digambarkan yang penuh dosa, yang sering memberontak, yang tidak layak. Bukankah itu gambaran kita? Diki yang pika sebelen, loba dosa, tidak layak, nggak ada pantas-pantasnya. Tapi kok dipakai Tuhan? Bro Ferry, tadi dengan kesaksiannya, saya thank you bro. Thank you banget. Ketika Anda bercerita tentang keterbatasan Anda, tidak sedikit pun mata saya melihat Anda seorang yang lemah dan terbatas. Tidak sedikit pun mata saya melihat engkau seorang yang najis dan tidak layak. Dulu pandangan saya begitu. Wah, layak dijelma, labudi. Ini Roma 11 itu berkata seperti itu. Tuhan kenapa sih selalu melindungi orang Israel? Ngelawan terus, selalu angkat. Jawaban Rasul Paulus, tahu? Kalau ada yang ke Bro Ferry bertanya hari ini, bro, kok naon sih sedikitnya ditulungan we jahat, jahat labudi. Mungkin kita menganalisa, merenya, coba merenya. Tapi Rasul Paulus tidak jawab. Jawabannya Roma 11 nanti baca. Demikianlah tingginya langit dari bumi, demikianlah dalamnya lautan. Tak bisa aku menyelami, tak bisa aku jangkau. Pikiran Tuhan tidak aku bisa selami. Wah, keren pisan Rasul Paulus. Aku bukan penasehat Tuhan yang ngomong, Tuhan hajar, Tuhan hakimi, Tuhan kutuk. Tidak. Aku bukan penasehat Tuhan. Saya nangis ngomong. Rasul Paulus bijak sekali dia bicara. Saya tidak bisa menyelami pikiran Tuhan kenapa ngasih itu. Walaupun secara hatinya, gua juga tidak setuju. Wah, hebatnya. Bagian kita hanya satu, dari dia untuk dia, hormat. Makanya Roma 12 ayat 1. Bagi orang-orang yang selalu mempertanyakan kasih karunia. Bagi orang-orang yang mempertanyakan kenapa ada kuasa pada orang yang berdosa. Kenapa orang berdosa bisa dipakai Tuhan. Kenapa orang ini dapat kelayakan. Roma 12 ayat 1. Termasuk anak yang hilang, yang bungsu. Si sulungnya marah-marah begitu. Roma 12 ayat 1. Bagi orang yang mempertanyakan seperti itu. Makanya dibuat Roma 12 ayat 1 dengan sebuah kata yang menarik. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Lihat teman-teman. Roma 12 ayat 1. Karena itu, seperti Rasul Paulus gini. Hei, orang-orang yang mempertanyakan anugerah Tuhan yang besar. Kamu yang menjadi hakim, ini layak, tidak layak. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasehatkan kamu. Bagian kamu begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, sudah. Kalimatnya asik banget tuh, dua kata. Karena itu. Jadi kita yang ngalamin hari ini ketidaklayakan harus tetap dilayakan Tuhan. Nggak sedikit. Karena itu kamu persembahkan hidupmu. Bahasa cungkojannya mah gini, cungkonnya mah. Pai sengki ke Tuhan. Makanya Yakobus berkata, orang yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik. Orang yang diselamatkan pasti hidupnya berubah. Karena apa? Karena itu udah demi kasih karunia Tuhan yang hebat. Kamu senangkan hati Tuhan. Jadi waktu kita melakukan pelayanan, waktu kita melakukan perbuatan baik, bukan untuk kejar keselamatan. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Setuju teman-teman ya? Dan waktu saya cerita seperti ini, itulah kuasa iman dalam keselamatan. Luar biasa sekali. Bukan sekedar yang sakit jadi sembuh, yang tidak ada menjadi ada. Itu pun iman dan kuasa. Tapi sebelum kita berjalan dan iman perjalanan hidup orang percaya, harus kita dapatkan iman keselamatan. Karena titik awal supaya kita jernih dan melihat karya-karya Tuhan di depan. Setuju ya teman-teman ya? Satu lagi ayat, supaya meyakinkan bahwa dalam iman keselamatan penuh kuasa. Bukan sekedar kuasa yang dari nothing menjadi something, bukan. Kuasa yang mengubah hidup orang. Kuasa yang orang lain tidak mungkin. Jelma iya, itu kuasa. Coba dibaca sebagai ayat terakhir, Markus 10 ayat 17. Markus 10 ayat 17. Ayat terakhir ya, 8:30 kita selesai. Markus 1 ayat 17. Ini percakapan pemuda yang kaya dengan Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut, artinya bertekuk lutut, nyembah di hadapan Tuhan. Dia bertanya, guru yang baik. Hebat kan? Langsung predikatnya, guru yang baik kepada Yesus. Apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Ayat 18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ayat-ayat lainnya banyak sekali bahwa manusia itu tidak ada yang baik. Ayat 19 berkata, engkau telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Kemudian orang itu ayat 20 ngomong gini, udah semua kuturuti sejak masa mudaku. Hebat ya. Tapi Yesus memandang dia. Nah ini menarik. Bukan menghakimi, menaruh kasih kepadanya. Penuh iba. Hanya satu kekuranganmu. Pergilah. Jualah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Hebatnya apa? Yesus tahu orang ini banyak harta. Jadi tepat yang ditembak. Sedih kan hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya sekelilingnya berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 26 terjadi perdebatan. Kalau begitu, siapa yang akan diselamatkan? Ayat 27. Yesus memandang mereka berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ini, kalau saya urut dalam satu kata ayat 27, yang disebut apa? Kuasa iman. Manusia ngomong tidak mungkin, tapi bagi Allah sesuatu itu adalah mungkin bagi Allah. Nah, kembali ke audiens. Saya bisa senang kalau lihat nggak sendiri itu ngobrol. Kayak rekaman. Teman-teman perhatikan. Datang,
ke Yesus, bagaimana saya selamat. Kemudian Yesus menaruh dengan belas kasihan. Kasihan ini orang. Kenapa Yesus ngomong kasihan? Karena dia tahu, dia maha tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Bukan soal uangnya dia banyak. Yesus ngomong ngejawab soal memang sukar orang kaya masuk kerajaan surga karena uangnya sangat banyak. Karena dia menampilkan Yesus keberadaannya sebagai orang kaya. Dan Yesus ngomong, dia berharap, dia punya pendapat, bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu yang baik, dia bakal dapat kehidupan yang kekal. Nah itu nggak ada artinya di hadapan Yesus. Makanya dia kejar terus kekayaan dia. Ketika kalau dia bicara gini, sudah saya lakukan segala sesuatunya. Kalau orang kaya ini ngomong gini, jual hartamu, saya sudah jual. Nah itu keren. Ternyata apa yang kita banggakan untuk memperoleh keselamatan, mungkin karena kebaikan kita, kerohanian kita, dikejar terus, ada titik lemahnya kau tidak sanggup memberikan yang sempurna. Saya orang yang baik, orang yang rohani, segala macam. Bukan itu keselamatan. Manusia berkata, kalau patokannya rohani, pasti yang paling rohani masuk surga. Kalau patokannya orang kaya, pasti yang kaya. Kata Tuhan, memang manusia menang itu. Bagi Tuhan tidak mustahil. Artinya begini, menarik sekali, agak ngejelimet, tapi sebuah pencerahan yang luar biasa. Dari awalnya udah bertanya, udah aneh. Guru, perbuatan baik apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Di situ aja udah langsung KO pertanyaan. Guru, perbuatan baik apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Teman-teman jawab, hidup yang kekal lewat perbaikan? Tidak berbuat baik. Sedih Tuhan, makanya melihat orang itu dengan belas kasihan. Aduh. Dan dia mencoba, nggak ada yang baik, hanya Allah saja. Lihat Tuhan menjawab. Dia merasa sudah baik, memberikan janda segala macam. Maka Tuhan kejar lagi supaya dia sadar, nggak ada yang baik. Jual hartamu. Enggak. Kalau orang itu yang datang dan kepintaran, guru, saya sudah ngejar S2, S3, S4. Saya sudah ngajar mahasiswa. Mungkin Yesus akan berkata begini, mulai hari ini kau jangan lagi kuliah. Makin nangis karena berhalanya ada kuliah. Tuhan kasih lagi satu ilustrasi. Memang sukar orang kaya masuk kerajaan surga. Orang ngomong seperti unta masuk lubang jarum. Nah, waktu bicara lubang jarum dan unta, teman-teman kita persepsi kita gini kan. Jarum pentul, lubang. Nah, abus unta. Memang hese, abus nage kan. Begitu kan. Nah, ini. Karena persepsi kita pemandangannya begitu. Nah, itu nanti ada konteks lain. Saya sedang belajar betul. Nanti kalau kita masuk surga ada mahkota. Kepandang kita apa mahkota? Di dia. Semua piala opatnya jejer. Panjang kan. Nah, jadi ketika lubang unta. Nanya ke emak kita juga yang udah tua. Mak, Tuhan ngomong orang kaya mah sukar masuk kerajaan surga. Nya. Nanti kejawabnya gini. Entong benghar. Sia hese. Sia ke surga. Sesat teman-teman. Sesat. Kita jadi tidak mau kaya. Memang kita tidak boleh kaya. Tapi kalau diperkaya Tuhan dijadiin kaya, berkat. Jadi konteksnya bukan ngajar orang kaya. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga seperti orang unta masuk ke lubang jarum. Teman-teman jangan perhatiin jarum dan unta. Nggak akan masuk sampai kapanpun. Kesukarannya. Tapi saya akan jelaskan sedikit teman-teman supaya mengerti ya. Ada pemahaman yang hebat tentang hal semua ini. Gerbang Israel. Kalau pagi hari dibuka gerbang itu, bum, kebayang pintunya panjang. Kalau manusianya segini, gerbangnya tinggi banget, plafon ke atas. Supaya apa? Unta-unta bisa lewat keluar. Setuju? Malam hari ketika udah maghrib, karena takut ada peperangan musuh menyerang, ditutup si gerbang yang panjang ini. Redep. Bisa masuk nggak manusia dan unta? Nggak bisa. Tapi ada satu pintu kecil di bawah yang hanya masuk seukuran tinggi manusia. Pertanyaan saya, untanya masuk kan? Nggak bisa. Tapi kalau kepepet, surepet, segala macam, itu unta perlu penundukan diri. Kakinya ditilep ke handap, kepalanya ditundukin, itu penuh kesakitan, baru dibebaskan. Waktu saya melihat ini, ilustrasi yang Tuhan sebutkan, sukar bagi orang kaya yang tidak bisa menundukkan diri. Sukar bagi orang kaya tidak bisa meredakan hati.
Sukar bagi orang kaya yang tidak bisa duduk bertelut di hadapan Allah. Bahwa semuanya karena Tuhan. Wah, keren bisa. Nangkep ya. Makanya Tuhan ngomong, kalau itu siapa yang selamat? Murid-murid mulai ketakutan. Orang kaya itu selamat. Orang berbuat baik-baik. Kalau kata manusia tidak mungkin, mungkin bagi Allah. Makanya Daud berkenan kepada Allah. Saya mau jawab ke Erik. Kalau kamu nggak tahu kebenaran ini, Daud layak nggak berkenan di hadapan Allah? Dengan kelakuan yang jahat, membunuh Betsheba, dia berzina, istri Urea segala macam. Kita dengan mudah sekali bicara apa? Terlayak. Tapi bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Hebat, itu yang disebut kuasa iman keselamatan. Hanya hak prerogatif Tuhan. Sampai Paulus pun, nabi yang hebat, bertanya, tidak berhak dan tidak berani. Siga nama enggak? Saya bukan penasihat Tuhan. Saya tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Begitu tingginya langit, begitu dalamnya lautan. Bagian kita cuma satu. Dari dia, untuk dia, oleh dia. Karena itu, hai orang-orang yang mempertanyakan, kasih karunia Tuhan, berikanlah hidupmu, persembahkan tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagia kita hari ini. Yang ngeri apa? Kalau kita kayak unta, merasa hidup benar, merasa hebat, merasa apa, kadang-kala sulit untuk nunduk lagi, sukar. Bagi kita yang merasa seperti pemungut cukai yang di belakang, ada orang Farisi datang duduk di depan, itu ilustrasi Tuhan saya senang sekali. Dan dia ngomong ini, saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan ini. Tuhan diam. Pemungut cukai masuk pun di gereja nggak berani. Langsung duduk tersungkur, kepalanya tertunduk. Tuhan ngomong, dia mendapat kelayakan. Ya, teman-teman, yuk mari kita hari ini berkata, sebelum kita mengalami iman-iman dalam perjalanan hidup orang percaya, yang sakit disembuhkan, ada amin, Willy, ada kuasa darah Yesus yang menyembuhkan, yang terpuruk dapat kemenangan, yang segala macam percaya. Mudah bagi Tuhan, tapi nundukin kepala, nundukin kaki unta supaya masuk itu proses yang tidak mudah. Kenapa saya bicara ini? Sampai hari ini saya mengalami permukaan dari Tuhan. Kalau secara daging, pemberontakan besar. Kalau secara daging, banyak option saya untuk ngelakuin hal untuk berubah dari keadaan ini. Tapi saya belajar, saya tunduk Tuhan. Beri kekuatan. Saya tidak tahu sampai kapan, mungkin sampai mati pun saya tidak selesai. Tapi yang jelas, saya belajar taat dan percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan pada host. Amin. Terima kasih buat Kodiki buat sharing firman-nya. Bang Andreas bisa tutup dalam doa dulu kok. Doa, Will. Mau nyanyi dulu boleh kok. Ayo, sahabat AMC, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau belajar dari setiap kejadian dalam hidup kami. Ada rencana Tuhan yang baik dan indah, di luar segala beban dan masalah. Kami tahu Tuhan mau menguji iman kami, meneguhkan ketaatan kami, sehingga kami boleh berserah pada Tuhan dengan sepenuhnya. Karena kami tahu rancangan yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami, yaitu rancangan damai sejahtera, sehingga kami boleh tetap mengucap syukur dalam segala hal, sebab Tuhan tetap baik dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini, meneguhkan iman kami, ada kuasa dan ada keselamatan yang merupakan anugerah bagi kami. Memberkati Brother Diki yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan terus pakai kehidupannya dalam setiap pelayanannya, rumah tangganya, apapun yang Tuhan sudah percayakan, terus semakin menjadi berkat dimanapun Tuhan mau tempatkan. Terima kasih Bapak, dan kami mau lanjutkan ibadah MC ini tetap ada dalam hadirat Tuhan, tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Makasih Kak Andreas. Sebelum Q&A, kita ada pujian dulu kali ya. Mr. Raffi. Ya.
tak selalu indah, tak seperti yang ku harapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman ku melangkah. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan di dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Ya, terima kasih Bro Raffi. Tadi seperti di sharingnya Kodiki, keselamatan itu hanya dari Tuhan Yesus saja ya, nggak ada yang lain. Dan juga sebagai orang Kristen kita tuh harus mandiri. Soalnya segala sesuatu kita harus imani, bukan ifles. Tinggal artinya. Nyarinya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya atau ada yang mau sharing? Imani ya Will ya, lain Iya. ifles ya. Iya. Kita orang Kristen harus mandiri. Soalnya kita segala sesuatu harus kita imani. BCA ifles ya. Iya. Jadi kita nggak boleh pakai BCA, kalau harus pakai mandiri. Ada yang mau bertanya nggak? Brother. Termikirkannya cenah flash jeung imani. Ada yang nggak ngerti ya pasti tidak. Nah, ifles iman.
itu iman itu. Gue Beda Ferry orang. sampai kepikiran gitu mukanya. Udah gue Ferry jangan dipikirin. Ada yang mau bertanya kepada Kodiki nih, mumpung ada Kodikinya nih, ini salah satu hamba Tuhan super sibuk ini. Melanglang buana terus. Saya tidak di Langlang Buana, saya di Setiap, Will. Oh iya. Diakhiri aja, Will. Nggak usah dipaksakan, nggak ada Gak pertanyaan. usah ya. Udah jelas Yes. semua. Oh itu ada yang nanya tuh. Bapak Freddy itu. Sepanjang. Kalau iman keselamatan itu maksudnya diri kita sendiri percaya bahwa kita punya jaminan keselamatan kan. Lalu kalau kasusnya kita mendoakan kesembuhan orang lain atau mendoakan supaya keluarga kita menerima Kristus, itu yang mendoakan harus punya iman apa? Iman kuasa atau iman keselamatan? Kok? Nanti saya baca ya. Kalau iman keselamatan itu maksudnya diri kita sendiri percaya bahwa kita punya jaminan keselamatan. Setuju, Bro Ferry? Bahwa kita sudah percaya bahwa hidup kita diselamatkan ya. Jadi ada jaminan. Kalau suatu saat kita meninggal, kita sudah jelas kemana arahnya. Setuju, setuju. Itu diri sendiri, tidak sangkut pautkan orang lain. Lalu kalau kasusnya kita mendoakan kesembuhan orang lain, oke, atau mendoakan supaya keluarga kita menerima Kristus, itu yang mendoakan harus punya iman apa? Iman kuasa atau iman keselamatan? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Jadi gini, kalau kita mendoakan kesembuhan orang lain, mendoakan keberhasilan orang lain, itu iman perjalanan orang percaya. Jadi efek daripada kita memberikan hidup kita, menyelesaikan hidup kita bahwa kita ada iman di dalam Kristus untuk keselamatan, harusnya kita yakin hal-hal lain Tuhan akan cukupkan gitu. Jadi kita mendoakan ya bangkitkan iman dia harus percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam konteks keselamatan. Nah, kalau iman ini perlu perbuatan. Makanya kalau kita ngedoain orang misalnya, mendoakan orang yang bekerja, kamu supaya sukses. Nah, itu harus dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Kalau tidak bekerja ya nggak mungkin. Kamu sukses tapi tidak bekerja, enggak. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati, itu yang maksud Yakobus. Ada yang bagian kita yang dikerjakan, tapi bukan dalam konteks keselamatan. Gitu. Nah, kalau yang mendoakan harus punya iman apa? Ya kalau kita mendoakan hari ini, saya ngedoain jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus, bukan iman kuasa atau iman keselamatan. Karena yang saya tadi sebut kuasa, di setiap iman itu ada kuasa. Di iman keselamatan ada kuasa, di iman perjalanan hidup orang percaya pun ada kuasa. Contoh, banyak Alkitab mencatat, perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Kita tidak tahu dia percaya Yesus, baru percaya Yesus saja, betul nggak? Bukan berarti sudah tahu lahir barunya, sembuh juga. Ada perwira Kapernaum yang datang, tidak bicara bahwa dia orang Israel aktivis. Maka Tuhan ngomongin, iman sebesar ini pun tidak aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dari situ saya meyakinkan dia bukan orang Israel, bukan pilihan Tuhan. Tapi ada kuasa juga gitu. Kalau kita mendoakan mah ya sudah saja. Diberikan penginjilan, diberikan kebenaran firman Allah. Misalnya saya mendoakan Tuhan, saya berdoa untuk misalnya teman saya yang belum percaya Yesus. Kita mendoakan saja supaya Roh Kudus tuntun, supaya hatinya terbuka, supaya ada firman Allah yang terus masuk soal nanti keselamatan dari anugerah Tuhan. Semoga menjawab ya Fer ya. Jadi soal kuasa baik di iman keselamatan, iman kehidupan orang percaya, itu pasti ada kuasanya. Tapi kalau iman keselamatan, kuasanya jelas. Yang harusnya kita mati dari kegelapan kepada terang yang ajaib, itu kan kuasa banget pemindahannya. Silakan yang lain boleh nambahin. Jelas gak, Fred? Mana Freddy kok yang nanya kok. Siapa? Freddy. Oh, Freddy. Ganti Ferry. Tadi saya dengarnya Ferry. Sip, jelas. Jadi iman yang lain. Boleh Om. Pak Eki mau nanya tuh. Oh iya, Bapak Eki. Kalau iman itu harus dilatih supaya bertumbuh gimana Om? Bapak Eki. Tapi soalnya
Suaranya Eki ya, sorry bro Eki. Iman tadi apa? Harus dilatih atau tidak begitu? Iya, iman tuh emang dilatih supaya semakin bertumbuh. Gimana, Oh, Om? jadi gini. Ya oke. Di Roma 1 ayat 16 sampai 17 itu dikatakan dari iman bertumbuh pada iman yang lain. Artinya gini, iman itu memang ada diumpamakan gini, sebesar biji sesawi aja, artinya ada ukuran iman kan. Sebesar biji sesawi juga bisa memindahkan gunung. Berarti meaningful sekali, apalagi lebih besar dari biji sesawi. Tapi konteksnya bahwa iman itu adalah bukan ukuran takaran, tapi pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi saya tidak suka iman ini kayak biji sawi, iman ini biji salak berarti lebih gede. Enggak. Itu hanya ungkapan Kristus, artinya gini, kalau kamu percaya aja ke hal yang sekecil apapun, terjadi mujizat yang besar. Bukan berarti kalau bijinya salak, berarti lebih besar lagi. Enggak ada. Itu bukan apa namanya benda. Tapi artinya Tuhan sudah mengatakan bahwa percaya sedikit saja, gunung pun bakal pindah. Nah, kalau bertanya tadi apakah harus dilatih, mungkin oke, definisi dilatih. Artinya iman tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Contoh, apa? Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Pertanyaan saya simpel. Melatihlah mendengar firman Allah. Itu bukan iman yang dilatih. Dan seperti malam ini, mendengar firman Allah secara tidak langsung, iman itu tumbuh, dikasih makan. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Jadi teman-teman bisa menilai, bukan menghakimi. Saya tidak suka menghakimi. Belajar betul. Menilai orang ini kira-kira bakal hebat enggak dengan imannya. Bakal kelihatan, oh dia mah suka dengar firman. Dia mah perkataannya dalam keluar firman terus. Karena isinya firman. Wah ini mah luar biasa. Tapi kalau firman nggak suka, dengerin Alkitab nggak pernah baca, dengerin firman tidak ada. Saya mau nanya, iman tumbuhnya di apa itu kan? Alkitab jelas banget. Iman tumbuh karena pendengaran akan firman Allah. Ada gambaran gini kok, menarik sekali. Orang siapapun yang mendengar firman Allah dan percaya, mempercayai dan dapat dipercaya, itu level yang tertinggi, jadi mujizat. Perempuan penyakit pendarahan 12 tahun, Alkitab nulis, dari awal dia menggunakan kekuatan sendiri. Sedikit saya komentar ya. Dia menjual semua hartanya. Setuju? Sembuh nggak? Alkitab nulis, tambah parah sakit penyakitnya. Kemudian dia semakin terpuruk dan akhirnya sudah habis segalanya. Sakitnya bertambah parah. Tapi yang hebatnya, tapi dia tidak berhenti mendengar tentang Yesus. Kalau bahasa sekarang, walaupun semakin parah, walaupun tidak sesuai kenyataan, dia tidak berhenti telinganya terus diisi dengan firman Allah. Setuju? Hasilnya nggak ada. Orang bisa berkata, imannya payah. Kata siapa? Enggak. Yang hebatnya lagi, kalau saat itu orang yang sakit pendarahan 12 tahun, sama dengan lepra, kusta. Siang hari tidak boleh masuk kerumunan. Amit-amit, saya misalnya lepra, kusta, di zaman dahulu. Saya keluar tengah kota, ketemu Ferry, 3 meter. Ferry harus teriak ini, kusta, sidiki kusta, hati-hati. Ferry dapat pahala. Kalau Ferry tidak menyebutkan itu, Ferry dosa. Saya malu nggak ke tengah kota begitu? Malu dong. Lihat, perjuangan iman, tantangannya besar. Kalau saya jadi perempuan yang pendarahan, saya tidak akan ke kota, bro. Setuju? Cicingnya di imah. Nah ini yang disebut mati. Tapi yang hebatnya lagi, walaupun dia dilarang, dia selalu mendengar tentang Yesus. Ilustrasi yang paling sederhana. Kita sekarang ke gereja. Dulu nggak ada zaman Zoom. Ke gereja. Terus Perry mau ke gereja, saya mau ke gereja. Dihalangin semua. Dikit tidak boleh ke gereja karena kusta, karena lepra, karena pendarahan. Saya lebih baik di imah, frustasi, paeh kayak Perry tadi kan. Saya pengen mati, cabut aja lah, saya bodoh ting, modal. Tapi perempuan itu kalau kita gereja GPPS, apa Burhaiki? Supaya nempel. Susulumputan ke astana kuburan tanah sebelah. Bayangin nih, visualisasi saya. Nempelin telinganya di tembok. Yesus berkata, Tuhan sembuh. Dengan nangis dia tidak masuk ibadah. Telinganya tetap mendengar tentang firman Allah. Gila nggak kan? Makanya nggak aneh. Bukan menjamah jumbai-jubah Yesus dia sembuh. Proses dari itunya,
Dia memaksakan diri walaupun situasi sulit mendengar tentang Yesus siapa. Pertanyaan selanjutnya, setelah mendengar, latihan iman apa? Setelah mendengar, langkah keduanya apa? Perempuan itu susulumputan datang ke kota karena mendengar Yesus datang. Lamun saya jadi perempuan itu tidak akan ke kota. Atau, maaf, ini ilustrasi yang paling sederhana. Saya dulu sama Pak Gem Daniel ke Amerika. Amerika pertama, saya 2 kali ke Amerika. Bukan isunya ke Amerika bagus, banyak yang sering ke Amerika bolak-balik juga. Yang pertama waktu saya ke Amerika, didampingi 4 atau 5 hamba Tuhan. Saya di pesawat gini, sayanya, saya segala macam gitu ya. Dan saya mengalami posisi yang nggak enak banget. Tapi saya happy juga. Hanya tiba-tiba orang Amerika gini, kok Diki, foto sama saya. Puji Tuhan bro, nu minta foto ke saya bro. Pak Daniel, Pak Edi Leo, Pak Jo, saya mau. Dan harus sadar siapa saya, setuju nggak? Yesus saat itu sedang jadi idola bro. Sedikit kemungkinan Yesus noleh ke perempuan itu, dan perempuan itu bukan siapa-siapa, seperti saya bukan siapa-siapa di antara kerumunan. Nangkap nggak di situ? Mau ini saya. Sarek nyapa saya. Kecuali saya anak sultan kan. Bro Diki apa kabar? Saya orang biasa. Yesusnya juga sibuk. Dia tahu, tapi imannya apa? Karena pendengaran yang maksain firman Allah. Dia menjamah ujung jubah Yesus. Tahu jubah Yesus kalau ada ini apa? Sarung, di ujungnya ada 4 panjang sarangan. Giwir-giwir, 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 giwir-giwir. Nanti kalau ada waktu saya bisa di googling cari itu apa giwir artinya. Ada kuasa, ada apa. Dia jamah ujungnya sedikit. Ketika dijamah, ketakutan orang itu. Tapi Tuhan ngomong, ada kuasa yang mengalir. Sembuh nggak? Sembuh. Jadi apakah iman harus dilatih? Saya tidak suka bahasa latihan. Tapi iman kasih makan. Makanannya pendengaran akan firman Allah. Sekalipun perempuan itu nggak bisa dengar firman Allah, dia maksain diri. Kita mah udah open dengerin firman, udah gratis, udah nyaman, masih kena malas dengar firman. Setuju? Ini online mah nggak ada urusan. Memang kita diatur ada onsite, ada online. Saya paling melarang pisan orang-orang begini. Kalau gerejamu memang tidak online, hanya dikasih opsi, bisa online, bisa onsite. Begitu kan? Jangan sekali-sekali online. Kalau sakit, datang. Hari ini banyak orang yang nggak suka onsite. Lebih baik online. Tuhan bisa sedih. Kalau ada artis aja live, jutaan pun bayar. Kita mah luar biasa ya. Nah itu apa? Proses penghancuran iman terus. Kalau ini online beda lagi. Memang kita ada settingannya jadwal gitu ya. Maka punten orang-orang yang senang online, hati-hati untuk ngomong iman bertumbuh makin ngelalap. Tidak ada antusias. Ingat sekali lagi terakhir saya, perempuan itu yang tidak bisa masuk ke gereja GPPS, di Gang Maskardi, di Gang Poyon Bungis diusir, tapi dia susulumputan, cicing di astana. Nempel ke telingana. Demi apa? Tentang Yesus. Makanya nggak aneh sembuh. Puasanya hebat. Bis jam 8 bro. Panjang. Ada satu lagi tapi kau Yesus ya siap. Bawa PP nih satu lagi terakhir ya. Apa bedanya iman Kristen dan iman di agama lain? Misal ada orang di luar Kristen berdoa dan beriman, terus ada mukjizat, apakah itu bisa disebut iman juga? Padahal mereka percaya pada Yesus. Oke. Iman itu kan begini, makanya definisi kita tentang iman sangat mempengaruhi pengertian kita dalam perjalanan. Makanya dipisahkan, ada iman keselamatan. Iman keselamatan harus percaya kepada Yesus, percaya. Saudara tahu sekarang banyak jualan kalung? Kalung apalah, nggak usah disebutin namanya ya. Kalung apa? Pakai kalung ini sembuh asam lambung, sembuh apa? Terus dipakai. Saya nggak tahu betul, nggak tahu kesaksiannya. Bro, sembuh. Saya bisa ngomong bohong, bisa jadi sembuh. Makanya dibicara begini, pikiran positif, pernah perbincangan ini, pikiran positif itu apakah iman? Bukan. Tapi di dalam iman ada pikiran positif. Pikiran positif bukan iman. Tapi dalam iman ada pikiran positif. Beda. Agama lain pun saya tahu, maaf, di sebelah sana. Hujan pun beriman, pawang hujan segala macam. Yang disebut saya di sini adalah iman kepada Sang Yesus, keselamatan sejati.
Jadi kalau di luar sana dapat kesembuhan. Buktinya kita sekarang, maaf ya Will ya, bisa ada sakit apa? Willy googling, loba nu nawarkeun penyakit asam lambung, penyakit visual, datang sembuh. Setelah saya tanya, ya Erik Nusarabu juga. Seperti Yesus dalam perjalanannya mencari mujizat. Banyak tuh orang yang mencari mujizat, tapi Yesus kan luar biasa. Pengikutnya sudah banyak, Yesus tiba-tiba ngomong gini, Tuhan, mana roti lagi? Aku pengen cari roti lagi yang 5 roti 2 ikan. Konteksnya kesembuhan. Yesus ngomong, roti yang pada aku ada tubuhku yang pecah-pecahkan. Tengartikan semua yang dibagi-bagian. Roti aku hidup. Nah, kia jawabannya terame kia. Sejak saat itu Yohanes 6:6 apa? Banyak orang mengundurkan diri. Menurut saya, pertanyaan Freddy bagus. Di luar sana ada sugesti kepercayaan. Diajarin yang namanya apa? Dulu ada sebuah buku, mungkin kau Anda tahu buku naon tuh. Yang percaya kepada alam itu apa? Saya ada di bawah. Percaya kepada kekuatan alam, bicara positif, benghar, jadi benghar apa tuh? Apa secret apa ya the secret. Buku The Secret rame itu, omongin terus bakal terjadi kesaksian manusia. Tapi kan dia tidak menyerahkan kepada Kristus, menyalahinnya adalah keciptaan alam. Ternyata kesimpulan gini, Bang. Kepercayaan kita itu sangat menentukan perjalanan kita. Karena soal sembuh, soal apa bisa terjadi. Soal benghar, ke Gunung Kawi. Sorry, saya ngomong. Banyak tuh orang yang ke Gunung Kawi sembuh. Banyak jadi kaya seketika. Tapi apakah itu iman? Tidak. Pertanyaannya gini, yang Yesus kerjakan selalu ada peniru sejati. Siapa? Iblis. Tapi penuh dengan tipu daya. Yesus disembah, iblis sembah aku. Yesus memberkati, aku akan memberkati. Selalu ada peniru sejati namanya iblis. Yesus menyembuhkan, saya juga bisa menyembuhkan. Nah, gitu kan. Selalu. Muji aku, penyembahan ke setan-setan. Peniru sejati, iblis. Tapi originalnya Tuhan. Jadi hati-hati begitu. Semoga menjawabnya terlalu panjang. Kalau ada yang nambahin, silahkan. Mungkin ada bahasa yang lebih sederhana. Silahkan. Wah, biasa ini. Banyak yang nanya ya. Ternyata. Kok mau nanya lagi sedikit boleh kok. Gimana Kak Eki? Pak Eki mau nanya satu lagi, boleh? Dikit aja. Boleh bro, singkat pada tepat. Silakan, Pak Eki. Kenapa Pak Diki orang semakin dekat sama Tuhan prosesnya semakin luar biasa. Kadang-kadang juga nggak ngerti. Sampai kadang-kadang taruhannya juga nyawa juga gitu ya. Dan proses doa kita juga iman, kita berdoa, tapi makin lambat. Malahan kita dikikis dari kedagingan kita. Kenapa tuh Pak Diki? Oke. Jadi begini, Pak Eki ya, kita jawab dengan singkat saja. Kalau Tuhan sekedar memberi apa yang kita inginkan, itu bukan Tuhan. Itu setan. Dia tidak mempedulikan dengan apa yang jawaban kita dijawab, apakah kita semakin dekat, semakin hidup benar, semakin Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi mengikis hal-hal yang muncul yang pada akhirnya dengan berkat kita bisa mati. Seperti gini gue lagi singkatnya, saya minta tolong betul, minta betul. Anak kita ilustrasi banyak pisang. Papa pengen pisau, saya mau main pisau. Saya nanya dulu, pisau buat apa? Karena pisau di tangan anak-anak berbahaya. Karena belum tepat gitu. Kadang-kala doa kita tidak diberi, walaupun kita ngomong pada akhirnya ini perlu pisang, Tuhan lebih tahu, lebih bahaya kamu diberi itu. Nah, kita tidak memaklumi, tidak paham akan itu. Tapi dalam pembahasan malam ini, kalau kita punya positive thinking dan percaya penuh apa yang Tuhan kerjakan sekalipun tidak terjawab, itu indah. Jawab, Tuhan saya percaya, saya minta ini nggak dijawab Tuhan, bukan Tuhan jahil ke saya. Pasti ada something di depan. Saya mau kesaksian sedikit ya, ada teman saya baru ngobrol lagi. Saya senang, banyak orang yang mengalami.
Saya benci sekali, saya kecewa, sakit hati. Mau merit, bro, Egi. Udah pacaran, banyak mau merit, putus. Yang sudah putus, kawin, ijeng babaturan. Ada kebencian, ada kekecewaan. Pokoknya sedih sampai mau meninggalkan Tuhan. Sampai dia melepaskan pengampunan. Karena Tuhan bertujuan baik. Setelah berjalan, kok tujuan baiknya mana? Saudara tahu nggak? Lahir anak. Baru 3 bulan. Meninggal papa. Dia ngomong dengan saya. Kok kalau itu saya dan 3 bulan meninggal, saya stres. Iya, ini jadi salah kibatur. Cerik nangga guguk. Sebabnya Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik buat kita, walaupun kita tidak mengerti hari ini. Memang beda cara-cara Tuhan. Nah, ini salah satu contoh yang saya lihat. Kamu tidak mengerti hari ini. Tapi kamu mengerti nanti. Sampai dia bisa mengasihi tuh. Si nungarebut kabogoh nate. Sampai sayang betul segala macam. Hebatnya Tuhan kalian. Jadi apa yang kita imani bukan hanya dari tidak ada menjadi ada, tapi Tuhan lebih melihat ada hal-hal yang dihancurkan, hal-hal yang diremukkan. Yang tahu siapa? Kelemahan kita, diri sendiri sebetulnya. Saya sombong, saya angkuh, saya legek, saya merasa arogansi, saya merasa tiga nunggu paling segala macam. Yang tahu diri sendiri sebetulnya. Cuman dipoles dengan segala alasan-alasan pembenaran. Saya pelit, saya apa. Nah Tuhan mau ngikis semua itu. Sehingga kita diberkati. Ujungnya kan selalu doa gini. Supaya hidup kami memuliakan nama. Gitu Boy. Semangat. Semua tokoh-tokoh iman ngalamin dulu kesukaran. Nggak mungkin. Saya kemarin bilang ke Willy. Will, kalau nanti kamu sembuh kesaksian, yang paling bikin kamu nangis, bikin tertarik, proses yang kamu bayangkan. Betul kan Will saya ngomong? Kalau soal sembuh, rame. Sembuh nggak rame. Tapi ketika Willy hampir Tuhan nyerah. Kayak nggak buat Tuhan lagi. Diingatkan kembali di sarjana ini. Bisa jadi. Itu kita lulus, ini ada sarjana banyak. Lulus itu apa? Lambang lulus. Toga, pita kanan, saya tahu. Tunduk, lulus. Betul nggak? Serame bro, pengalaman hidup kuliahnya mah. Ini apa yang kami rame pisan. Tapi ketika saya satu Tuhan Yesus, saya pernah tidak bisa bayar kuliah. Saya ditulis nama saya Diki belum bayar kuliah. Tiba-tiba ada orang masuk tidak zaman ATM di Astana Anyar. Diki bisa ke Astana Anyar. Saya tidak kenal ngasih uang semester kuliah. Tidak pernah lupa di kepala saya. Tidak zaman handphone-handphonean. Saya sampai bawa uang kuliah 1.200.000, ada teman saya yang tidak bisa kuliah, bro bayarkanlah bagi tilu. Tidak pernah terulang dan mungkin saya juga susah ngulang itu. Tapi luar biasa nggak? Ini yang teringat S1 saya banyak sekali. Nah itu yang indah. Jadi nikmati bro Egi. Kesulitan bersama dengan Tuhan. Selama Tuhan yang mengatur, selama Tuhan yang tuntun, percaya apa? Bro Egi akan penuh cerita dengan Tuhan. Itu disebut pengalaman. Dan siapa orang beriman? Orang yang penuh pengalaman dengan Tuhan. Aku biar Tuhan Yesus memberkati. Jadi Kodiki buat sharingnya. Ini antusiasnya luar biasa hari ini ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan sesi 2 live dari Israel ya, dari Tanah Kanaan. Jadi AMC minggu depan live dari Tanah Kanaan Kodiki. Kemarin saya yang Israel. Di booking dari sekarang ya bro, di booking ya. Ya, jadi live dari Tembok Ratapan nanti kita zoomnya. Cakep. Silakan Ko Eki. Makasih sekali lagi Ko Diki. Thank you Bro Willy. Sehat selalu ya. Tuhan pulihkan, Tuhan temukan Bro Willy. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan Bro Willy. Ada proses yang harus dialami dan saya percaya kemuliaan akan Tuhan nyatakan kepada Bro Willy. Oke, thank you Bro. Bro Erik, thank you Bro Erik. Ujian penyembahannya. Buat gengnya juga, puji Tuhan malam hari ini luar biasa.
pada ikut semua. Ya, ACC, puji Tuhan. Saya percaya ini bukan kebetulan, ini anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita sebagai pria-prianya Allah yang akan selalu Allah nyatakan dalam kehidupan kita ya. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Pastor Diki, thank you buat waktu, buat kesempatan yang super sibuk yang tadi Bro Willy katakan. Emang betul ketika saya hubungi, oke bro, tapi saya ada pelayanan juga di Taman Kopo. Tapi puji Tuhan malam hari ini ternyata apa full ya, full heart, full time ada di AMC. Puji Tuhan, makasih bro. Dan saya juga bersyukur pada teman-teman bisa hadir. Tadi saya lihat ada 35 partisipan ya. Puji Tuhan dengan tadi lagu mengingatkan saya bahwa hidup ini tidak mudah, tapi selalu ada Yesus yang setia yang selalu menemani kita ya. Malam hari ini kita juga diperlengkapi oleh iman, kuasa, dan keselamatan. Dalam iman ada kuasa, dalam iman ada keselamatan. Jadi iman itu dipercaya diberikan rahasia Allah ya. Kita dipercaya diberikan rahasia Allah itu yaitu keselamatan dan iman plus puasa plus keselamatan eh, itu adalah seperti Henok ke Henok, sungguh tokoh Alkitab yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Jadi kita belajar untuk selalu bisa dipercaya, mempercayai, dan dapat dipercaya. Itu iman yang Tuhan nyatakan atas hidup kita untuk kita tetap terus jaga. Ya, kata Bro Eki tadi ya, dilatih. Ada proses-proses kehidupan yang harus kita jalani. Ketika kapasitas hati kita sudah siap, maka saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Amin, puji nama Tuhan. Makasih buat Pastor Diki, buat teman-teman yang begitu antusias. Malam hari ini saya percaya semua dapat berkat dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini saya akan percepat aja ya. Setiap pagi ada doa pagi, jam 5 sampai jam 6 pagi. Tetap saya mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam ibadah Zoom doa pagi jam 5 sampai jam 6 dan ini sangat memberkati kita, sangat berguna bagi kita, sangat menentukan langkah hidup kita ketika kita bisa masuk dalam ibadah doa pagi ini. Selanjutnya ada beberapa selanjutnya. Oke, selanjutnya nih ibadah raya kita yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita yaitu Pak Gemyah pada Niluliardi dengan tema Bangkitlah dan Menjadi Terang. Ini adalah tema awal bulan Maret tentang bangkit dan menjadi terang. Tanggal 3 Maret 2024 jam 6, jam 7.45 dan jam 4 sore ibadah raya GPPS Agape disertai perjamuan kudus ya bro ya, biasanya awal bulan. Oke, selanjutnya ibadah AMC minggu depan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Robi Angga Wijaya dengan tema bagaimana menjadi terang. Ya, di Guling yang sama minggu depan tanggal 7 bulan 3 2024 jam setengah 8 malam seperti malam hari ini. Saya tetap mengundang sahabat-sahabat FNC untuk ikut bergabung dan ajak sahabat-sahabat yang lain untuk bisa bergabung di ibadah yang di malam hari ini. Selanjutnya untuk mensupport ibadah AMC, saya juga berharap sahabat-sahabat AMC bisa mempersembahkan atau memberikan koleksinya melalui rekening bersamaan AMC nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Utama. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan pengalaman ini. Tetap saya antusias. Terima kasih buat sahabat AMC. Ada apa mungkin? Bagam. Pesan Bagam. Oke, ya selamat malam para pria-pria yang luar biasa. Ya kita diberkati firman Tuhan yang spesial malam hari ini. Ya, saya no comment ini saya
Saya juga sangat diberkati. Lagi. Tadi saya menggaris bawahi hanya di kata penutup dari hambanya Bro Diki. Yang penting kita tunduk dan taat. Dari di closing dengan kata itu. Ya, Bro Diki, itu yang saya ingat tadi di ujung penutupan. Ya, Nah, ini Pak Gam. Thank you, Pak Gam. iya, tunduk dan taat. Itu penting, meskipun di depan situasi, keadaan, ya yang dia rasakan apapun, yang tunduk, taat, setiap apa yang firman Tuhan katakan, pasti saudara akan mengalami perubahan dalam hidup saudara, apapun, baik karakter, baik pergumulan hidup, baik apapun yang kita alami hari-hari ini. Tunduk, taat, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Terima kasih hambanya, Bro Diki, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup dalam doa. Nanti hambanya Bapak Robi Angga Wijaya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih saat malam hari ini Tuhan, kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Pastor Diki. Tuhan juga pakai Pastor Diki dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan juga yang senantiasa memberkati juga di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap pekerjaannya, dalam usahanya, dalam rumah tangganya, juga untuk anak istrinya, juga Tuhan berkati, jadikan keluarga ini menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan Zoom AMC ini Tuhan juga urapi dalam setiap pelayanannya, sehingga mereka pun boleh menjadi alat Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Bro Haiki sebagai ketua MC, juga Tuhan juga pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu untuk disaksi-Mu, agar dia juga boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan sebagai ketua MC. Juga Tuhan tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, agar kehidupan keluarga, anak istri juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, juga kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Daniel sebagai gembala sidang di GPPS Agape, juga Tuhan tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, agar hamba-Mu dapat mengembalakan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, sehingga jiwa-jiwa boleh bertambah-tambah, baik di dalam kualitas maupun secara kuantitas. Biar Tuhan juga pakai hamba-Mu ini dalam setiap pelayanannya, juga Tuhan urapi, juga jadikan keluarga ini juga anak istri, menantu maupun cucunya juga Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga hamba-Mu yang akan berangkat ke Israel juga tanggal 5, beserta rekan-rekan juga Tuhan lindungi di dalam setiap perjalanannya, sehingga mereka boleh tiba di Israel dengan selamat, tak kurang satu apapun, dan pulang boleh membawa berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memakai setiap kami yang hadir saat malam hari ini, tanpa terkecuali pria-prianya Allah. Tuhan berkati, pakai mereka yang telah bersaksi juga Tuhan, hingga mereka boleh bertumbuh di dalam iman, karena sebagaimana firman-Mu Tuhan, bahwa di dalam iman ada kuasa, ada keselamatan. Tuhan selamatkan setiap pria-pria AMC yang ikut ibadah Jumat ini Tuhan, biarlah kami boleh merasakan akan kasih sayang Allah, akan campur tangan Tuhan di dalam setiap persoalan permasalahan, biar kami boleh bersaksi dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita
kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja hamba-Mu memberkati, yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, Bro Ruby. Terima kasih. Ya, Robi.